Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saya Ustaz. Syahdu. Ya, sahabat Asar Tabangun Channel dimanapun Anda berada. Apa Ustaz? Bosara Channel. Oh, Ibu Sarah Channel. Bosara Channel ini. Sahabat Bosara Channel dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Perumna sampai penjual koke-koke. Tunggu dulu, pelan-pelan putarnya, nanti jatuh di goyang. Jangan rumahnya goyang. Tambah waktu rasa di tempat. Jangan rumahnya goyang. Wah ini. Nggak, takutnya juga kopi jatuh kalau terlalu goyang ini. Betul. Ya. Ustaz Sosir, Iya. kayaknya ini edisi perdana di Bosara. Bosara Channel. Sekaligus edisi perdana syuting di Studio 3 Studio baru. Bosara. Ini studio buat Bosara. Ini adalah Studio 3 di Bosara. Ya. Tepatnya Tentunya di CL. bersama sponsor kami PT Saudi Amanah Wisata di bawah naungan PT Saudi Patria Wisata yang berkantor di alamat Jalan Faisal Raya, Ruko Ambasador nomor 1. Iya. Hari ini sebelum kita mulai Ustadz, Ya. saya mau sapa dulu pemirsa. Jangan lupa sebelum kita bahas konten kita hari ini, like, share, and subscribe akun Bosara Channel. Ya. Ya. Kasih bunyi ke loncengnya. Insya Allah semua kru termasuk Ustadz Ashar Tamanggung akan mendoakan masuk surga. Iya. Ya. Ustaz Nasir, Yang sudah subscribe. ada yang bertanya sama saya. Jadi yang sudah ku subscribe itu Asar Tabangun Channel, ku unsubscribe lagi. Tidak Mi. Oh, tidak di. Tidak. Tidak Midi. Karena ini kan transisi. Otomatis sih dipindahkan. Oh, Ya. saya kira. Jadi nggak usah juga pemirsa yang rubah, kita rubah sendiri. Iya, Otomatis jadi ya. Jadi diinfokan ki untuk seluruh pemirsa Bosara, Ya. sahabat Bosara. Jangan ki unsubscribe ki, tapi bantu kami untuk share akun Bosara. Tapi tunggu dulu, saya minum pelan-pelan, saya kira kopi, ternyata Coca-Cola. Saya tadi kutiuh Ki. Jadi saya hampir tiu. Kan ada Coca-Cola. Kenapa ada kopi? Kejut-kejut, ternyata lain. Tapi baru Ya. sana, Ustaz. Ada minuman di depan. Ya, namanya studio baru. Iya, syukuran, Ustaz. Siapa dulu ini? Oh, iya. Sponsornya. Sponsor utama. Sponsor Ya. utama. Iya, Baik. saya saja Ustaz. Alhamdulillah. Walafiat. Ustadz, saya mau mengangkat tema yang apa ini ya? Emergency, Ustadz. Emergency. Ini darurat. Ini. Sakit darurat. Ambulans itu. Sakit darurat itu Ustadz, kan darurat itu harus cepat dibahas. Bukan Iya. kenapa? Indonesia lagi mengalami krisis akhlak. Ya. Oh iya. Kenapa? Ada aplikasi namanya Toktik. TikTok. Iya, itu. Ya. Kan kalau Arab dibaca dari Ya, kanan. dari kanan. Kenapa saya bilang emergency dan kenapa saya bilang krisis akhlak? Ya. Karena banyak anak muda, ikhwan dan akhwat yang ceritanya apa ya? Memperagakan. Ya, goyang-goyang di depan kamera, bahkan Ya. lebih parahnya auratnya. Ustaz, Iya. bisa kapan dicontohkan? Kita lihat tayangannya. Video Iya, tayangannya. Oh, tayangannya. banyak Iya, tayangannya. Tapi jangan vulgar. Vulgar. Blur. Sensor, Kita lihat sensor. dulu, Ustaz. Kita Iya. lihat dulu. Jadi itu tadi Ustaz. Ya. Video-videonya. Jadi ada yang ditegur sampai bikin TikTok di masjid, ada Ya. di Jakarta gara-gara di Di tengah jalan, di jembatan. jalan tol. Iya. Maksudnya bukan pada tempatnya, kayak berlebihan begitu. Iya. Bagaimana Islam tanggapan menanggapi Ustaz? itu, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat apa lagi? Bosara. Sahabat Bosara Channel di mana saja berada. Ya. Aplikasi TikTok ini dari segi agama jelas agama melarang kita satu melakukan kegiatan yang menyebabkan kita lalai dari mengingat Allah. Apa saja. Jadi main catur sampai lupa Allah, main domino, termasuk main TikTok yang goyangan sampai orang lalai dari mengingat Allah. Kalau main begini, Ustaz. Sama, sama ya, nih. sama. Main Mobile Legend juga begitu, Ya. main game. Kemudian belum lagi goyangannya yang bisa erotis dan membuat bisa mengumbar Memancing aurat, syahwat. Ya, mengumbar. Jadi orang akhirnya terpancing nafsunya, terpancing syahwatnya, sehingga itu termasuk perbuatan yang bisa menyebabkan orang lain berdosa. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya dosa orang lain gara-gara kita, maka kita juga ikut berdosa. Jadi kalau begitu hukumnya haram.
Dilarang, jelas. Karena itu belum lagi kalau dia mengganggu ketertiban umum. Ya, di tengah jalan. Di tengah jalan. Ya, boleh ya kalau jam 1 malam, toh tidak ada orang. Katakan naik lagi ini. Tengah bangun. Jadi bayangkan nanti jatuh ini kopi pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ya, nanti saya kasih mundur-mundur dia di kolam. Jadi kalau banyak goyang lah. Jadi aplikasi apapun namanya, mau TikTok, mau Toktik, mau TukTak, yang penting semua hal-hal yang bisa menyebabkan kita lalai daripada berzikir, lalai dari mengingat Allah, mari kita hindari. Mari kita, kan itu termasuk perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang mubazir. Ya, kemudian mengajak orang untuk menggerakkan goyang sesuatu yang malah goyangannya jauh dari etika. Ya, saya juga pernah lihat itu, ya macam-macam goyangannya. Saya tidak mau contohkan, nanti bilang saya juga jago. Yang jelas kalau melihat tayangannya, goyangannya memang jauh dari akhlak Islam. Ya, sehingga perlu kita himbau generasi-generasi milenial, dan ternyata juga selain milenial, kolonial juga sudah ikut-ikutan. Generasi kolonial, orang-orang tua apalagi dilakukan misalnya di masjid. Ya, ada yang pakai mohon maaf, pakai jilbab, pakai pakaian kelihatan busana muslimah, tapi dia lenggak-lenggok, goyang-goyang bergantian ala itu aplikasi itu TikTok. Ya, seperti itu. Jadi ada juga TikTok itu dari kecil dulu, tik-tak, suara sepatu kuda. TikTok. Jadi ayo deh, mulai sekarang mari kita nyatakan perang terhadap TikTok dan segala goyangannya, karena itu bisa membuat kita lalai. Kemudian goyangan erotis mengumbar nafsu, pakaiannya juga, rata-rata yang begitu pakaian seksi, ya, pakaian seksi. Jadi tidak dilihat tapi kelihatan sendiri. Ya. Bayangkan kalau umur 17 tahun baru dia pakai bajunya adeknya yang 5 tahun. Bagaimana tidak setengah mati? Yang kasihan itu kalau tukang fotonya laki-laki. Ya, dikira kameranya goyang-goyang, padahal dia nekir-nekir shooting. Jadi itu, makanya. Ustaz, bagaimana kalau yang sudah terlanjur mau berubah? Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Setelah menyadari bahwa ternyata main TikTok ini mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya, maka ayo sekarang berhenti. Ya, yang sudah terupload apa kalau bisa ditarik, dihapus. Tapi kalau tidak bisa, tawakal. Berserah diri, ya Allah, inilah kemampuan saya. Tapi mestinya bisa. Mestinya bisa dihapus. Kalau ada orang lain yang simpan apa, itu urusannya. Yang jelas kita sampaikan bahwa tolong semua video TikTok saya, gambar saya yang berkaitan dengan joget-joget ria, TikTok yang sangat tidak islami, tolong dihapus. Saya yang semampu saya hapus. Yang sudah menyebar dan ada di tangan Bapak Ibu, tolong dihapus untuk kebaikan bersama. Dan sesudah itu bertobat dan jadilah duta anti TikTok. Menjadi pemuda perang Badar. Apa namanya? Komunitas perang Badar. Apa itu? Persatuan orang-orang baru sadar. Jadi kita nanti bikin, ya, yang alumni TikTok ini, kita bikin ayo masuk menjadi komunitas perang Badar. Persatuan orang-orang baru sadar. Jadi berhentilah. Ya, bayangkan kalau anak-anak SD sudah pintar goyang-goyang, ada yang malah sambil pegang ke goyang-goyang lagi. Jadi akhirnya dia jadi sindrom, karena sindrom TikTok, dan ini sangat berbahaya. Jadi bagaimana cara mengobati itu, Ustaz? Tanya dokter. Yang jelas mulai sekarang, satu, katakan tidak pada TikTok. Kemudian berhentilah mengeksplorasi diri dengan goyangan-goyangan.
banyak kegiatan yang jauh lebih positif. Lebih positif. Banyak kegiatan yang jauh lebih bermanfaat. Kalau itu bikin sehat, banyak olahraga yang membuat kita bikin sehat. Jadi kalau dengan tampilan seksi itu dirasa hebat, jangan seksi, telanjang sekalian supaya jauh lebih hebat. Betul. Tanggung. Bah, ada menteri, ada menteri yang telanjang. Sekali. Ya, Stay, lalu stay ngaji, baru bilang hebat kayak Cika. Tak kalah kasih hilang semua. Supaya dibilang super hebat. Tidak, hati-hati. Tidak ada satupun perbuatan kita yang lolos dari pertanggungjawaban. Bayangkan, kita bikin konten TikTok. Ya, kita bikin konten. Terus dinonton oleh ribuan pasang mata, jutaan orang yang menonton. Semua yang menonton itu kita punya andil dosa. Jadi gara-gara kita. Iya, gara-gara kita. Kalau orang berdosa, kita juga berdosa. Berapapun didapat dosanya yang menonton, terus terasa misalnya atau pikirannya lain-lain, akhirnya kita juga ikut. Atau gara-gara saya main TikTok, jogetnya terus orang mengikuti saya. Nah, ayo bikin TikTok juga deh. Ya, bikin. Berapapun yang bikin gara-gara saya, dia juga dapat dosanya. Jadi luar biasa, namanya dosa jariah. Dosa yang mengalir terus. Dosa yang berlangsung terus menerus. Tapi Ustaz, segala sesuatu ada plus minusnya. Ada yang beranggapan bahwa ada nilai positif dari TikTok bahwa bisa menghibur orang banyak. Itu kalau nilai plusnya, Ustaz. Karena memang banyak yang lucu-lucu juga tahu atau segala macam. Jadi menghibur boleh, tapi jangan dengan cara yang merusak, melanggar. Jadi kalau ada tampilan lain dari TikTok itu yang bisa Islami, silahkan. Kenapa tidak? Iya. Jadi nanti muncul TikTok syariah. Ya, TikTok syariah. Tapi intinya jangan goyang, yang goyangnya membuat erotis. Jangan berpakaian seksi yang menampilkan semua yang bisa ditampilkan, yang menonjolkan semua yang memang sudah menonjol, maka itu akan membuat dosa, dan dia nanti dosa berjamaah. Kan ada juga itu TikTok yang kakinya digoyang-goyang. Itu artinya dari situ kan awalnya muncul hanya orang melakukan perbuatan yang bisa membuat kita lalai dari berzikir Allah. Pokoknya katakan tidak deh sama TikTok. Tapi kalau saya saranku untuk menghindari nih TikTok, mending jangan download ki. Hapus gitu aplikasinya. Hapus aplikasinya. Ya, ayo. Jadi, saya mau pergi hapus TikTok ini. Terakhir, Ustaz. Pertanyaan terakhir. Ini berkenaan masalah TikTok. Jadi Ramadan. Saya curiga ini penggemar TikTok dulu. Saya justru pengamat. Bukan jiwa. Jadi Ramadan kemarin itu yang lewat, musim corona memang. TikTok menyumbang 100 juta ya, 100 juta kalau tidak salah, ke masyarakat, ke pemerintah kemana itu, tim gugus untuk ini COVID 100 miliar. Jadi ini menjadi perbandingan masyarakat bahwa itu baik itu TikTok karena menyumbang begini. Pertanyaannya berapa dulu dapat? Itu. Jadi kalau dia dapat jauh banyak baru keluar sedikit untuk semakin melegalkan. Jadi kita tidak peduli rezekinya dia. Yang kita sayangkan kalau ini merusak perilaku masyarakat. Betul. Bayangkan kalau termasuk di instansi-instansi sekarang berdiri sebelum memulai biasa rapat, ayo kita TikTok dulu, goyang dulu. Di mana etika? Seorang pimpinan perusahaan, pimpinan kantor diikuti sama bawahan, maka hilanglah wibawa, hilanglah akhlak. Akhirnya itulah targetnya iblis. Itulah targetnya setan untuk merusak akhlak dan moral manusia. Baik pemirsa, jadi itu tadi sekelumit pembahasan tentang TikTok oleh Ustadz ATM, tentunya di channel Bosara. Jangan lupa tetap jadi pemuda perang badar. Ya, untuk apa? Untuk mentaktisi ini TikTok. Jadi lebih baik kita tinggalkan dan menjadi pemuda perang badar. Persatuan komunitas perang badar, persatuan orang-orang baru sadar. Jadi sadar maki. Jadi kalau saya bilang hapus ki, kalau saya tahu
jangan mikir lirik-lirik sekali-sekali itu yang namanya TikTok. Saya itu mau tuh rencana ku hapus. Berarti ada TikTok Ustaz. Jadi pemirsa, terima kasih banyak atas atensi kita. Sekali lagi, jangan lupa like, share, and subscribe akun Bosara Channel. Tunggu terus konten-konten menarik dari kami di Bosara Channel. Dan tentunya terakhir, saya Andi M. Natsir. Saya Asrijal. Ashar Tamanggong. Pamit undur diri dari harapan Anda. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.